Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai stomata, di mana pada materi ini kita akan mengkaji mekanisme membuka dan menutupnya stomata. Baik, perkenalkan, nama saya Rahma dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri, Rahma, teman saya Nur Asmi, dan Andi Puput Ramadhani. Baik, kita akan masuk pada bagian yang pertama. Tujuan. Jadi tujuan dari topik kami kali ini yaitu mampu menjelaskan mekanisme membuka dan menutupnya stomata dan memahami struktur stomata serta mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi proses tersebut. Selanjutnya, kita akan mengetahui apa sih itu sebenarnya stomata. Jadi, stomata adalah lubang kecil pada epidermis daun yang berfungsi untuk mengatur gas yang masuk dan keluar dari tumbuhan. Jadi, stomata merupakan salah satu proses penting bagi tumbuhan untuk mengatur keseimbangan gas dan mengendalikan kelembaban. Dengan stomata, tumbuhan dapat mengatur jumlah karbon dioksida yang masuk ke dalam tanaman, yang memungkinkan mereka untuk mengambil nutrisi, menghasilkan oksigen, dan mengeluarkan gas lainnya. Jadi stomata terdiri dari dua pintu yang disebut lapisan kutikula. Pintu-pintu ini dikenal sebagai klip stomata yang terdiri dari dua buah sel, yang disebut sel abu-abu dan sel guar. Sel abu-abu adalah sel yang berfungsi untuk membuka dan menutup stomata, sedangkan sel guar adalah sel yang berfungsi untuk melindungi stomata dari bakteri dan jamur. Jadi stomata adalah saluran yang terdapat di permukaan daun yang mengatur tingkat transpirasi asupan CO2 dan pengeluaran O2. Jadi secara harfiah, kata stomata sebenarnya berasal dari kata Yunani yang di mana stomata yang berarti mulut. Jadi stomata ini terdiri dari dua sel tipe epidermis yang disebut sel stomatal. Jadi sel stomatal memiliki cincin sel epidermis yang disebut epidermis yang berfungsi untuk membuka dan menutup stomata. Selanjutnya, mekanisme pembukaan stomata. Jadi, mekanisme pembukaan stomata terjadi ketika ion kalium masuk ke dalam sel penjaga yang menyebabkan penurunan tekanan osmotik di dalam sel. Akibatnya, air masuk ke dalam sel penjaga melalui osmotik. Jadi, yang membuat sel menjadi turgid dan stomata terbuka. Jadi proses ini tuh dipicu oleh cahaya dan dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kelembaban dan konsentrasi karbon dioksida. Jadi stomata dibuka ketika tumbuhan memerlukan karbon dioksida untuk fotosintesis. Saat stomata terbuka, karbon dioksida dan air ini keluar dari daun dan masuk lagi ke tumbuhan yang memungkinkan tumbuhan itu untuk mengambil nutrisi yang dibutuhkan. Selanjutnya, aktivitas metabolisme sel stomatal menyebabkan pembebasan asam absisik yang merupakan hormon yang dihasilkan oleh sel stomatal. Jadi, hormon ini itu mengaktifkan pembukaan stomata dengan mengubah struktur sel stomatal guar. Pada saat yang sama, aksi ini menyebabkan peningkatan aktivitas enzim pembuka stomata yang disebut ATPase. Jadi aktivitas ATPase ini mengaktifkan proses pembukaan stomata. Jadi proses pembukaan stomata ini disebut dengan turgor. Jadi pada tahap ini, sel epidermis yang mengelilingi stomata itu mengembang
dan memungkinkan gas dari luar itu masuk ke dalam sel stomatal. Selain itu, pembukaan stomata juga menyebabkan peningkatan aliran cairan dari dalam keluar sel stomatal. Selanjutnya, mekanisme penutupan stomata. Jadi, mekanisme penutupan stomata ini terjadi ketika sel penjaga kehilangan air, yang dapat menyebabkan sel menjadi flaccid dan stomata itu tertutup. Proses ini dipicu oleh keluarnya ion kalium dari sel penjaga, yang dapat mengurangi tekanan turgor dan menyebabkan air keluar melalui osmosis. Jadi, faktor yang mempengaruhi penutupan stomata ini termasuk kekurangan air, kegelapan, dan tingginya konsentrasi karbon dioksida. Jadi, stomata ini ditutup ketika tumbuhan tidak membutuhkan lebih banyak karbon dioksida, sehingga tumbuhan dapat menghemat air dan menjaga kadar kelembaban pada tingkat yang wajar. Stomata juga ditutup ketika tumbuhan mengalami stres. Saat tumbuhan mengalami stres, stomata akan ditutup untuk mencegah air dan karbon dioksida itu keluar dari tumbuhan. Jadi dengan menutup stomata, tumbuhan dapat menyimpan air untuk menghindari kekeringan dan menjaga kadar karbon dioksida di dalam tumbuhan pada tingkat yang wajar. Jadi, stomata dapat juga ditutup karena efek hormones, di mana hormon yang disebut abscisic acid atau ABA akan meningkatkan stomata ketika tumbuhan berada dalam kondisi stres atau kurang air. Jadi hal ini tuh akan membantu tumbuhan untuk menyimpan air dan menjaga kadar karbon dioksida dalam tumbuhan pada tingkat yang wajar. Jadi ketika kondisi lingkungan berubah, seperti ketika tingkat kelembaban menurun, sel stomata guar ini akan mengontraksi dan menutup stomata untuk membatasi air ke daun. Proses ini disebut dengan transpirasi. Selanjutnya, sel stomatal guar ini melepaskan hormon absisik yang mengaktifkan sel epidermis yang mengelilingi stomata untuk mengontraksi dan menutup stomata. Jadi proses ini tuh mengakibatkan penutupan stomata dan menciptakan kondisi yang lebih kering di dalam sel stomatal. Jadi, proses membuka dan menutup stomata ini adalah proses yang penting bagi tumbuhan untuk mengatur gas yang masuk dan keluar dari tumbuhan. Dengan stomata, tumbuhan dapat mengambil nutrisi dan menghasilkan oksigen serta mengeluarkan gas lainnya. Jadi, proses membuka dan menutup stomata juga membantu tumbuhan untuk menyimpan air dan menjaga kadar karbon dioksida dalam tumbuhan pada tingkat yang wajar. Jadi proses membuka dan menutup stomata ini sangat penting untuk menjaga kadar gas dan suhu dalam tumbuhan. Dengan adanya proses ini, tumbuhan dapat mengontrol jumlah oksigen, kadar karbon dioksida, dan uap air yang masuk ke dalam tumbuhan untuk menjaga proses fotosintesis dan respirasi. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi stomata. Jadi, proses membuka dan menutup stomata ini dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk intensitas cahaya, suhu, kelembaban, mekanisme osmotik, mekanisme ion, dan hormon. Jadi, mekanisme ion ini mengendalikan stomata dengan menggunakan ion kation. Jadi, ketika stomata terbuka, sel epidermis mengeluarkan ion kalium yang memicu enzim ATPase untuk membuka stomata. Jadi, ketika stomata ini tertutup, sel epidermis ini mengeluarkan ion natrium yang mengaktifkan enzim ATPase untuk menutup stomata.
Jadi sebagai penutup, stomata adalah lubang kecil pada epidermis daun yang berfungsi untuk mengatur pertukaran gas. Jadi pembukaan stomata ini terjadi ketika ion kalium masuk ke dalam sel penjaga yang menyebabkan air masuk dan sel menjadi turgid. Jadi sementara penutupan stomata ini terjadi ketika ion kalium itu keluar yang menyebabkan air keluar dan sel menjadi flaccid. Jadi proses ini tuh dipengaruhi oleh faktor seperti cahaya, kelembaban, konsentrasi karbon dioksida, dan ketersediaan air. Mekanisme ion juga berperan penting dalam mengontrol pembukaan dan penutupan stomata melalui ion kalium dan natrium. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Ingatlah, pendidikan adalah kunci untuk membuka pintu masa depan yang lebih cerah. Tetaplah belajar, karena setiap langkah kecil hari ini adalah pijakan menuju kesuksesan besar di masa depan. Sampai jumpa di video berikutnya, dan teruslah bersemangat untuk meraih mimpi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.